Hari ini, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Hari Buruh atau May Day menjadi momentum penegasan hak-hak konstitusi pekerja, termasuk hak atas jaminan keselamatan di tempat kerja. Lantas, sudahkah buruh sejahtera dengan hak yang terpenuhi? Di peringatan Hari Buruh ini, pemirsa, kita akan berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasirli PhD yang sudah bergabung secara virtual malam hari ini. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Sehat, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung di Kabar Utama pada malam hari ini meluangkan waktunya. Pak Menteri, kita ketahui bahwa hari ini 1 Mei 2026 adalah merupakan Hari Buruh. Bagaimana kemudian Kementerian Ketenagakerjaan ini memaknai Hari Buruh pada hari ini? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Jadi pertama sekali saya mengucapkan kepada teman-teman buruh sekali lagi selamat memperingati Hari Buruh Internasional 2026. Ya, tentu kita ingin mewujudkan bagaimana teman-teman buruh terus bisa meningkat jaminan sosialnya terkait dengan K3 dan juga tentu kesejahteraannya ke depan. Bagi kami pemerintah, setiap peringatan Hari Buruh ini merupakan momentum buat kami untuk melakukan refleksi sebenarnya sejauh mana amanat konstitusi terkait dengan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka berhak mendapatkan jaminan sosial, teman-teman disabilitas bisa tersenyum bahwa mereka itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama bekerja, tidak ada lagi PHK sepihak, tidak ada lagi yang kemudian di PHK tanpa pesangon, tidak ada lagi yang THR-nya tidak dibayar, tidak ada lagi kecelakaan kerja di tempat kerja, dan semua ini adalah momentum kami ya, di Hari Buruh ini untuk kita melihat apa yang sudah kita lakukan dan kemudian tentu kami menyadari banyak hal lagi yang perlu kami lakukan ke depan. Tapi sekali lagi dengan acara tadi pagi kita sama-sama melihat bagaimana Pak Presiden ya hadir. Ini adalah kali yang kedua sesudah tahun lalu beliau hadir pada Hari Buruh bersama buruh, menunjukkan bahwa inilah komitmen beliau, inilah komitmen pemerintah. Kami ingin bersama buruh, kami ingin terus memperjuangkan aspirasi buruh, dan kami ingin terus bagaimana buruh di Indonesia bisa meningkat kesejahteraannya, dan tentu industrinya juga harus maju, dan Indonesia akan kuat ke depan. Begitu Mbak Tiara. Baik, sesuai dengan fokus dan juga visi Pak Presiden begitu ya Pak Menteri. Kalau kita berbicara mengenai Pak Yasirli yang kemudian ini sudah menjabat sejak akhir 2024 lalu hingga hari ini Pak Menteri, apa saja capaian yang sudah dicapai atau diraih oleh Kemenaker kaitannya dengan ketenagakerjaan ini? Ya, tentu yang pertama capaian yang apapun itu yang kita sudah raih ini adalah hasil kolaborasi bersama arahan dari Pak Presiden. Yang pertama tentu kita sama-sama bisa mencatat dalam 2 tahun terakhir bagaimana upah minimum itu naik secara signifikan. Kemudian bagaimana perhatian kami terkait dengan teman-teman pengemudi dan kurir online. Kita menghimbau adanya bonus hari raya dan itu juga sudah terlaksana 2 kali. Kami juga sangat concern kepada teman-teman yang ter-PHK, makanya kita mengeluarkan peraturan pemerintah untuk penebalan manfaat bagi mereka yang ter-PHK. Ada upah yang tetap mereka bisa terima selama 6 bulan sebanyak 60%, akses terhadap pelatihan, akses terhadap informasi pasar kerja. Kita juga concern terkait dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi teman-teman yang bukan penerima upah, sehingga kita ada kebijakan diskon 50% bagi mereka. Kemudian bagaimana kami mulai membangun pusat-pusat pelatihan untuk tenaga kerja disabilitas, karena tadi saya katakan kita ingin senyum para disabilitas hadir di negara ini, mereka memberikan value buat perusahaan. Ada program kita subsidi rumah bagi buruh dan pekerja, dan jangan lupa kita juga ada program-program upskilling dan reskilling dalam hal pelatihan vokasi untuk teman-teman para pekerja. Kita juga ada program pelatihan atau pembinaan ahli K3 gratis, dan kemudian kita melibatkan teman-teman pekerja dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Dan kami terus membangun suasana kondusif, dialog sosial dengan teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan mengoptimalkan keberadaan dari LKS Tripartit Nasional
yang beranggotakan pemerintah, perwakilan dari dunia usaha, dan perwakilan dari industri. Tapi sekali lagi, apapun itu Mbak Tiara, masih banyak hal yang perlu kita lakukan, dan sekali lagi kami yakin dengan kolaborasi bersama lintas semua elemen, termasuk dari dukungan dari dunia industri pun, insya Allah ya, amanat konstitusi tadi dan harapan semua aspirasi dari para buruh itu bisa kita wujudkan ke depan. Baik, itu juga yang kita harapkan Pak Menteri. Tapi kalau kita melihat dan juga mendengar kembali ya apa isi pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi pagi, ini cukup menjadi hadiah tentunya untuk para buruh dan juga khususnya teman-teman ojol, bahwa Presiden ini meminta potongan ojol ini nantinya akan di bawah 10%. Nah, bagaimana ini Kemenaker nantinya akan menjembatani janji Presiden ini terhadap buruh dengan aplikator? Ya, makasih Mbak Tiara. Jadi saya sebelum ke sana, teman-teman semua, ada beberapa kado spesial dari Pak Presiden. Ya, beberapa hari yang lalu baru saja disahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tadi beliau juga menyampaikan bahwa beliau sudah menandatangani Perpres meratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai bentuk komitmen pemerintah perhatian kepada jaminan sosial dan kesejahteraan awak kapal perikanan. Kemudian beliau juga menyampaikan beliau sudah menandatangani Kepres, Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh, dan memang yang terakhir ini suatu yang tadi juga beliau sudah sampaikan terkait dengan perlindungan peraturan Presiden terkait dengan perlindungan pekerja online, dan beliau menyebutkan ada dua fokus yang beliau tekankan. Yang pertama, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu ditanggung oleh perusahaan aplikasi, dan bagi hasil bagi teman-teman pengemudi online yang awalnya 80%, kemudian beliau sampaikan itu minimal 92%. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini, Mbak Tiara? Selama 2 tahun ini kami menjalin komunikasi yang sangat baik dengan teman-teman aplikator. Buktinya ya, BHR bonus hari raya yang sudah 2 kali ya diluncurkan buat teman-teman pengemudi dan kurir online, itu basisnya tidak regulasi itu Mbak Tiara ya. Jadi basisnya itu adalah himbauan, dan saya dengan himbauan itu kemudian teman-teman aplikator ya, kita bersepakat, kita sama-sama bisa menggulirkan bonus hari raya kepada teman-teman kita pengemudi dan kurir online. Semangat ya, dialog, semangat komunikasi yang sudah kami miliki ini ya, saya yakin teman-teman dari aplikator juga bisa memahami bagaimana kebijakan Pak Presiden. Ya, beliau menyampaikan bahwa teman-teman pengemudi dan kurir online ini mereka berjuang luar biasa tiap hari, berkeringat ya, dan mereka berhak untuk mendapatkan porsi yang lebih untuk kesejahteraan mereka. Dan nanti kita akan lebih detailkan bagaimana teknis-teknisnya, dan sekali lagi dengan semangat optimis, semangat kolaborasi, semangat kita ingin memberikan yang terbaik kepada buruh, saya yakin kita bisa wujudkan itu semua Mbak Tiara.